Halo teman-teman, perkenalkan saya Calvin. Pada kesempatan ini saya ingin menerangkan sebuah program dari C++ yaitu double linked list yang berfungsi untuk menambahkan sebuah data pada array dari depan, dari belakang, dari tengah, serta juga menghapus data dari depan, dari belakang maupun dari tengah. Untuk itu, mari kita lihat satu persatu. Dari atas kita menggunakan header berupa iostream, di mana di sini dideklarasikan sebagai include iostream, yang merupakan header dasar dari program C++ untuk perintah sein dan cout. Kemudian ada sign plus std, seperti kita tahu, digunakan agar tidak diperlukan di setiap program di sini menggunakan std double dot 2 kali. Lalu pertama-tama dibuat sebuah struct baru berupa node, di mana node ini sebenarnya adalah variabel yang kita bentuk sendiri, dan node itu variabel umum yang digunakan saat kita membuat program double linked list. Di dalam struct node ini terdapat 3 variabel lain berupa data, next, and previous. Data itu berupa integer, tipe datanya, dan untuk next dan previous itu dipointerkan kepada node. Lalu di sini ada sebuah fungsi bentukan berupa class, di mana kita menamainya variable double linked list sesuai materi kita. Lalu di dalam kelas ini terdapat dua subtype berupa private dan public, di mana kita mendeklarasikan nilai awal dari head and tail yang kita set di private berupa null pointer. Null pointer itu sama saja dengan 0, tapi secara standar itu kita gunakan fungsi null pointer, null ptr. Oke, kita akan mulai dari fungsi pertama, yaitu fungsi untuk menambahkan elemen di depan linked list. Kita menggunakan sebuah tipe data void yang digunakan agar setelah kita selesai menggunakan satu fungsi ini, maka fungsi itu dianggap selesai. Lalu kita menambahkan variabel berupa push front yang berarti mendorong dari depan, dengan reference untuk nilai dari push front ini menjadi value dengan tipe data integer. Lalu sesuai kita lihat di atas, kita sudah membuat struct untuk node dengan isi data, next, dan previous. Kita akan mendeklarasikan ulang struct di atas ini untuk masuk ke dalam fungsi push front ini, di mana kita buat node dengan pointer menjadi new node, di mana node itu dikenakan fungsi new sehingga dia dianggap seperti baru karena akan berulang. Di sini karena kita menggunakan pointer node, new node data ini bernilai value. Maksudnya new node yang pertama itu akan menggantikan nilai di data. Lalu new node yang kedua menuju ke next sebagai head, di mana nanti nilai head akan menggantikan nilai di node next di atas ini. Selanjutnya begitu juga dengan previous null pointer, di mana menggantikan previous. Kenapa di sini kita menggunakan untuk previousnya null pointer? Karena kita ingin menambahkan data dari depan, sehingga kita akan membuat data sebelum dari depan itu sebagai kosong. Kita harus membuat itu sebagai kosong. Lanjutkan ke bawah. Akan menggunakan fungsi if head non null pointer, maka jika head bukan null pointer, artinya dia tidak kosong. Kalau headnya tidak kosong, berarti ada datanya, maka head menuju previousnya sebelumnya akan dimasukkan sebagai new node-nya. Selain itu, tail menjadi tail. Sehingga kita akan mendeklarasikan jika fungsi ini terpenuhi, head akan menjadi sebuah new node. Dia akan berada di depan. Fungsi kedua
itu adalah fungsi untuk menambahkan elemen di belakang linked list. Kita menggunakan variabel pushback dengan tipe data yang sama berupa void, lalu kita akan deklarasikan lagi struct di atas dengan menjadi new node, pointing to data berupa value, pointing to next berupa null pointer, dan pointing to previous berupa tail. Di mana kita menggunakan perbedaannya dengan yang sebelumnya push front adalah yang bernilai null pointer itu adalah yang ke next-nya, karena kita harus memikirkan bahwa saat kita memasukkan data di paling belakang, maka kita menganggap data setelah paling belakang itu sebagai kosong. Lalu kita menggunakan kondisi if di mana tail tidak berupa null pointer, maka kita akan masukkan tail pointing to next-nya menjadi new node. Selain itu, maka head sama dengan new node. Oke, tail menjadi new node yang baru. Lalu pada fungsi ketiga, terdapat fungsi untuk menambahkan data setelah data yang kita tentukan, di mana kita membuat variabel baru berupa insert after dengan reference integer key, di mana key itu sebagai lokasi dari data yang akan kita tambahkan dengan tambahan berupa variabel value, di mana kita deklarasikan lagi terhadap struct node sebagai current, di mana current kita jadikan sebagai head. Lalu kita menggunakan sebuah looping berupa while, di mana kondisinya current tidak merupakan kosong, null pointer, dan current pointing to datanya belum mencapai key, tidak sama dengan key. Selama dia belum mencapai key dan tidak kosong, maka kita akan mengubah current menjadi current menuju pointing to next. Jadi kalau misalnya kita punya contohnya kita punya array dengan total 5 data, kita menggunakan key-nya yaitu 4, maka selama dia pengulangan dari 0, 1, 2, 3, 4, maka dia setiap pengulangan akan nambah jadi current next. Currentnya misalnya di 1 dan dia belum mencapai nih, dia misalnya masih di 1, karena belum memenuhi syarat ini, maka 1 ini akan dilanjutkan jadi ke selanjutnya. Lalu kita menggunakan fungsi if untuk menyatakan bahwa jika current-nya sebagai null pointer, di mana tadi di awal kita di while sini juga kita memberikan syarat untuk tidak null pointer, di mana kalau null pointer pada current berarti datanya tidak ada sama sekali, sehingga akan memunculkan kata-kata cout data tidak ditemukan dalam linked list. Selanjutnya, jika syarat tidak kosong dan sudah dia mencapai key-nya, maka node akan berubah menjadi sebuah new node, di mana new node pointing to datanya berupa value, new node pointing to next-nya berupa current next seperti yang tadi dari atas, lalu new node dari previous-nya sebagai current-nya. Lalu if current pointing to next tidak merupakan null pointer, maka current pointing to next, lalu current pointing to next-nya terus di pointing ke previous lagi dinyatakan sebagai new node. Selain itu, berarti di mana jika current next-nya itu berupa null pointer, berarti dia di ujung, maka itu dianggap sebagai tail. Tail berupa new node. Jadi kita akan membuat sebuah variabel baru berupa current next menjadi new node-nya. Selanjutnya kita punya fungsi untuk menghapus elemen dari depan linked list, di mana fungsi ini kita namakan dengan variabel popfront, yang di awal-awal di mana kita harus memastikan bahwa sebuah list kita sudah memiliki elemen-elemen tertentu, di mana kita bisa nyatakan bahwa if head sama dengan null pointer, maka itu kita bisa bilang bahwa linked list-nya itu kosong. Jadi kita bisa mengeluarkan linked list kosong, tidak ada data yang akan dihapus. Jika dia tidak kosong, berarti kita memiliki data, maka kita akan mendeklarasikan struct node menjadi node menjadi sebuah variabel baru berupa temp, yang berarti temporary, sementara, menggantikan nilai head.
dimana kita tahu kalau linked list kita sudah memiliki data yang pasti kita punya head. Dimana head itu kita deklarasikan menjadi head next, dimana kita menyatakan bahwa data setelah si head. Jika headnya tidak kosong, balik lagi ke atas, maka head previousnya akan diubah menjadi null pointer. Jadi data sebelumnya dikosongkan. Maka tailnya juga akan dihapus. Lalu akan kita lanjutkan dengan menghapus temporary-nya. Fungsi sementara ini kita hapus. Jadi nanti hasil dari ini kita akan memiliki list dari paling depannya akan hilang karena sudah kita lakukan di sini penghapusan data sebelum head next-nya. Lalu selanjutnya kita punya fungsi untuk menghapus data dari belakang yang kita namakan dengan variabel popback. Di mana seperti yang tadi kita pastikan dulu bahwa kita sudah memiliki data dengan kita menggunakan variabel tail. Tail yang kita dapat nilainya dari atas tadi. Apakah dia kosong? Jika kosong, dia akan dimunculkan linked list kosong, tidak dapat dihapus. Jika dia tidak kosong, maka kita akan mendeklarasikan struct node-nya menjadi temporary lagi, tapi nilainya berupa si tail-nya dari data yang kita punya. Lalu tail-nya akan menjadi tail previous. Kita akan bergeser satu data sebelahnya, karena selanjutnya jika tail-nya tidak sama dengan kosong, maka tail next-nya akan dihapus menjadi kosong karena kita sudah memindahkan tail ke sebelumnya dulu. Jadi satu sebelumnya, data paling terakhir akan dihapus jadi kosong. Kalau jika tail-nya adalah null pointer, maka head-nya akan diubah jadi kosong. Lalu akan kita lanjutkan dengan delete temporary. Pada fungsi selanjutnya, kita memiliki fungsi untuk menghapus data sesuai yang kita inginkan dari sebuah list yang kita punya. Fungsi ini kita menggunakan sebuah fungsi remove, yaitu untuk menghapus sebuah value yang kita inginkan, di mana kita menggunakan deklarasi ulang untuk struct node menjadi sebuah current, di mana current bernilai nilai head-nya. Kita akan mulai dari depan. Terus kita akan menggunakan sebuah looping while sampai menemukan kondisi di mana selama current-nya itu nilai current head berarti head tidak kosong dan current pada nilai data belum sampai nilai value. Jadi kita misalnya punya data 1, 2, 3, 4, 5 di mana kalau kita masukkan value 3 selama dia belum menemukan dari depan 3 itu dia akan terus mengulang. Di mana dia saat mengulang nilai current itu akan berubah menjadi current pointing to next. Lalu kita mempunyai fungsi if di mana jika currentnya kosong, maka data misalnya tadi 3, data 3 tidak ditemukan dalam linked list. Jika dia bukan kosong currentnya, maka jika current pointing to previousnya bukan kosong, current previous pointing to next-nya akan dianggap sebagai current pointing to next. Dimana jika current previousnya pointing to previousnya adalah kosong, maka kita buat head sebagai current next-nya. Lalu sebaliknya, jika current next-nya tidak sama dengan kosong, maka current next pointing to previousnya akan kita jadikan sebagai current previous. Selain itu, jika berarti current pointing to next-nya berupa null pointer, maka kita akan mengubah tail menjadi current previous-nya. Lalu kita akan delete current-nya. Nilai current itu kita dapatkan sesuai value yang kita inginkan. Jadi contohnya 1, 2, 3, 4, 5 kita akan menghapus nilai 3. Berarti setelah dia mencari dari 1, 2, lalu di 3, maka data 3 itu akan dihapus. Lalu selanjutnya kita punya fungsi untuk menampilkan linked list seperti ini. Lalu kita juga punya fungsi untuk menampilkan linked list secara terbalik seperti ini. Lalu kita masuk ke
fungsi utamanya untuk menampilkan di sini kita punya tampilan pilihan sesuai dengan yang tadi fungsi-fungsi kita miliki. Lalu kita punya fungsi switch di mana nanti setelah in choices di mana usernya setelah memasukkan nilai choice dari antara pilihan-pilihan ini akan kita panggil fungsi dari mylist di atas karena kita sudah mendeklar double linked list yang tadi dan sebagai namanya mylist. Jadi kita setelah misalnya kita memilih satu, maka kita akan memanggil push fungsi untuk push front dan seterusnya. Jadi kita sekarang bisa mencoba untuk hasil dari codingan ini, di mana kita coba pilih data satu, di mana kita masukkan data dari depan, karena kita anggap data ini masih kosong. Kita list kita ini masih kosong. Jadi kita masukkan data misalnya contoh 1. Lalu dia akan muncul pilihan lagi 1 sampai 9 sesuai yang di awal. Kita bisa pilih untuk tampilkan list dari depan. Listnya kita baru memiliki 1. Lalu kita bisa tambahkan dari belakang dengan operasi 2. Lalu kita akan masukkan nilai data dari belakang 2. Lalu kita bisa tambahkan lagi dari belakang 3. Tambahkan lagi dari belakang dengan pilihan operasi 2 4. Lalu kita tambahkan lagi dari belakang operasi 5. Lalu kita bisa pastikan dengan operasi 7 yaitu menampilkan data seperti kita miliki 1 2 3 4 5. Lalu kita misalnya ingin menambahkan setelah 3 kita punya data 3 lagi. Oke, kita coba yang ketiga. Nilai data yang ingin dicari adalah 3. Kita kan ingin masukkan data setelah, jadi kita masukkan data baru 3. Oke, kita bisa pastikan dengan operasi 7, 1, 2, 3, 3, 4, 5. Oke, selanjutnya kita akan hapus dari depan dengan pilihan 4. Kita akan pastikan dengan 7. Angka satunya akan hilang. Karena kita sudah hapus dari depan. Kita sekarang hapus dari belakang. Dengan pilih operasi 5. Kita pastikan dengan operasi 7 lagi, di mana data kita 2, 3, 3, 4. 5-nya sudah hilang. Lalu kita yang menghapus data 3 yang data 3 nih karena ada 2. Jadi kita bisa pakai operasi ke 6. Data yang dihapus adalah 3. Maka kita bisa lihat hasil dari operasi ke 7, 2, 3, 4. Lalu kita misalnya kita gunakan cetak dari belakang dengan 8. Hasil akan terbalik 4, 3, 2. Lalu kita akan selesai. Keluar dari program. Ya, sekian penjelasan dari saya mengenai program double linked list pada C++. Semoga bermanfaat dan terima kasih.